Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prilly Safa Marwa dengan NIM A1C2203 akan menjelaskan contoh soal mengenai masalah transportasi dengan tabel awal menggunakan metode FAM. Langsung saja kita lihat materi dan contoh soalnya. Nah, metode FAM adalah salah satu metode dalam transportasi untuk mencari solusi awal. Perbedaan antara metode FAM dengan dua metode transportasi lainnya adalah dalam metode FAM, distribusi yang dilakukan biasanya sudah mendekati biaya minimum, sehingga biasanya hanya diperlukan satu kali perhitungan solusi akhir. Nah, langkah pengerjaannya adalah yang pertama, kita hitung selisih antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom dinamakan dengan biaya penalti atau opportunity cost. Langkah kedua yaitu pilih baris atau kolom dengan biaya penalti terbesar. Nah, jika biaya penalti pada baris atau kolom adalah sama, maka kita pilih biaya penalti yang mempunyai nilai biaya transportasi paling rendah. Selanjutnya, langkah ketiga, dari sel yang sudah terpilih, kita alokasikan jumlah barang sejumlah dengan nilai maksimum dari kapasitas maupun permintaan kolom atau baris. Nah, langkah keempat, ulangi langkah di atas dengan menghilangkan baris atau kolom yang sudah terpenuhi, hingga seluruh permintaan dan kapasitas terpenuhi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soalnya. Donkey Group sedang merencanakan untuk mengalokasikan produk yang dihasilkan pabrik ke kota A, B, dan C. Nah, berikut adalah tabel transportasi yang sudah disusun oleh manajer Donkey Group. Nah, di mana biayanya dalam bentuk dolar, permintaan dan kapasitas dalam bentuk unit. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara Donkey Group menentukan jumlah pengiriman produk dari masing-masing pabrik ke setiap pasar agar diperoleh biaya pengiriman total minimum? Langsung saja penyelesaiannya. Tahap pertama, kita hitung terlebih dahulu eh, biaya transportasi, dua biaya transportasi dari baris pertama ini. eh, dari baris pertama ini dua biaya terkecilnya ada 6 dan 8. Jadi selisihnya ada 2. Selanjutnya di baris kedua ada 7 dan 11, maka selisihnya ada 4. Baris ketiga ini dua biaya terkecilnya ada 4 dan 5, jadi selisihnya ada 1. Selanjutnya kita lihat di kolom pertama ini biaya dua biaya terkecilnya ada 6 dan 4, maka selisihnya ada 2. Di kolom kedua, biaya terkecilnya ada 8 dan 5, maka selisihnya ada 3. Selanjutnya di kolom ketiga ada 10 dan 11, maka selisihnya 1. Nah, di selanjutnya kita lihat biaya penaltinya yang paling besar adalah 4. Maka kita alokasikan semua kapasitas ini ke permintaan dengan dengan kita lihat biaya transportasi yang paling terkecilnya adalah 7. Jadi kita lihat permintaannya ada 200, sedangkan kapasitasnya adalah 175. Maka kita alokasikan semuanya ke permintaan yang ada di kota A. Nah, iterasi keduanya, karena tadi semua kapasitas ini sudah dipindahkan ke pabrik dua ke kota A, maka di pabrik B dan pabrik C tidak, maka kota A, B dan kota C tidak kita hitungkan lagi di baris kedua ini. Selanjutnya kita hitung lagi biaya penalti di baris pertama, baris ketiga seperti langkah pertama tadi.
maka didapat 2 dan 1. Ini strip dikarenakan semua kapasitas ini tidak ada lagi. Selanjutnya di kolom kita hitung seperti tadi, maka didapat 2, 3, 2. Nah, kita lihat biaya penalti yang paling besar adalah 3. Maka karena permintaan ini 100 dan kapasitasnya masih ada 275, jadi kita alokasikan sebanyak mungkin sesuai dengan permintaan. Maka permintaan yang untuk kota A sudah terpenuhi. Karena ini sudah terpenuhi, maka kita strip ini juga strip ini juga. Selanjutnya kita lanjut dengan iterasi ketiga. Sama seperti langkah awal tadi, kita hitung terlebih dahulu biaya penalti baris pertama, kedua, ketiga, kolom pertama, kolom ketiga. Nah, didapatkan yaitu 4, 8, 2, dan 2. Selanjutnya kita lihat biaya penalti yang paling besar adalah 8, karena di sini permintaan di kota A tertinggal adalah 25 lagi, maka kapasitas yang ada di pabrik 3 kita alokasikan sesuai dengan permintaan yang ada di kota A, yaitu 25. Karena permintaan di kota A sudah terpenuhi, maka ini kita strip. Kita lanjutkan dengan iterasi selanjutnya. Nah, karena eh, kota A, kota B sudah terpenuhi, maka kita alokasikan lagi untuk kapasitas di pabrik, un- kapasitas untuk kota C. Karena kapasitasnya di sini 150, kita alokasikan sebanyak mungkin 150 di sini, maka ini sudah habis. Karena ini tadinya tersis, karena ini sudah tersisa 150, maka kita masukkan lagi semuanya ke permintaan sesuai kota C. 150 dikarenakan kota A, kota B sudah mengambil kapasitas sebanyak 105. Jadi 275 dikurang 105 sama dengan 150. Jadi 150 tadi kita alokasikan sebanyak mungkin ke kota C. Nah, maka di sini sudah terlihat semua permintaan sudah terpenuhi, maka kita hitung biaya transportasinya lagi. Pabrik 1 ke kota C adalah 150 unit dikali 10 dengan biaya transportasinya 10 dalam bentuk dolar, jadinya 1.500. Pabrik 2 ke kota A ada 175 dengan biaya transportasinya 7 dolar. Kita kalikan maka didapatkan 1.225. Begitupun pabrik 3 ke kota A, pabrik 3 ke kota B, pabrik 3 ke kota C. Nah, selanjutnya kita hitung total biayanya, maka didapatkan total biayanya adalah 5.125 dolar. Nah, total biaya ini didapat dalam metode FAM. Ini bukanlah total biaya minimum karena metode FAM ini merupakan solusi awal sehingga diperlukan perhitungan lebih lanjut dengan menggunakan metode MODI yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini telah terdapat contoh soal mengenai mencari solusi optimal menggunakan metode MODI atau Modified Distribution Method, di mana kita menggunakan tabel solusi awal menggunakan metode FAM atau Vogel Approximation Method. Di sini telah terdapat tabel solusi awal metode FAM dengan penyelesaian uh, uh, metode MODI ini. Kita akan mencari UA dan V1, di mana kita akan melakukan mencari hitung indeks dan baris dari sel terisi, di mana untuk semua baris, di mana kita misalkan U1-nya itu sama dengan 0. Sini baris yang terisi, variabel terisinya itu yang ini, ini dan ini, dimana ini yaitu kita misalkan dengan X13,
ini X21, ini X31, ini X32, dan X33. Nah, setelah didapat variabel basisnya, kita akan menghitung dengan rumus variabel basisnya, yaitu rumus variabel basisnya sama dengan CIJ, C-nya C kecil ya, CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Nah, dengan rumus seperti ini kita cari untuk baris dan kolomnya yang X13 yang ini, dimana nilai cosnya yaitu kita dapat ini 10, ini yang X13 tadi 10, U1 nya berarti kita dapat U1 tadi ini 0, dan V3 nya yaitu V3. Nah, kita dapat V3 nya yaitu 10 seperti ini. Selanjutnya kita mencari yang ada V3, dimana yang ini yang ada V3 yaitu pada entering X33, dimana kita cari lagi nilai cosnya tadi X33 yang ini yaitu 12 sama dengan U3 tambah V3 nya 10. Jadi kita dapat U3 nya sama dengan 2. Kita cari lagi, selanjutnya kita cari lagi yang terdapat U3 dan yaitu X31 dan X32. Kita selesaikan dulu yang X31. Nih, berarti CIJ nya yaitu C131 sama dengan U3 ditambah V1. C31 nya ini berarti baris ketiga kolom pertama 4, berarti ininya 4, kita dapat U3 nya tadi 2 tambah V1. Nah, kita dapat berarti V1 nya sama dengan 2. Soalnya yang X32 nah C32 sama dengan U3 ditambah V2. U3 nya tadi kita dapat 2, C32 itu yang ini C5 nilai cosnya tambah V2, jadi kita dapat V2 nya sama dengan 3. Selanjutnya yang ini lagi 1. Nah, untuk C21 yang ini berarti ininya 7, U2 yang kita cari ditambah V1 nya tadi sudah kita dapat yaitu 2, masukkan 2 ke sini dan dapat U2 nya 5. Nah, setelah mencari baris dan kolom yang dari sel terisi, selanjutnya kita akan menghitung indeks perubahan ongkos dari sel yang kosong, dimana sel yang kosong yaitu ini kita hapus dulu, yang ini yaitu 1, X11, X12, X22, dan X23. Pertama kita yang menghitungnya dengan rumus mencari indeks kosongnya itu CIJ, C nya C besar sama dengan C kecil CIJ dikurang UI dikurang VJ. Nah, ini tadi CIJ nya berarti C11, CIJ nya cos pada baris dan kolomnya itu 6, ini 6, baris dan kolom satunya baris cosnya yaitu 6 dikurang U1 tadi kita dapat ini 0, dan V1 nya tadi ini 2, didapat C11 nya yaitu 4. Selanjutnya yang untuk C12, untuk CIJ 12 yaitu di sini
di sini 8. Terus untuk U1-nya tadi 0, dikurang V2-nya ini 3. Dapat C12-nya yaitu 5. Selanjutnya yang C22, di mana variabel cost-nya yaitu C22 ini 11. Dikurang untuk U2-nya kita dapat tadi yaitu 5. Kurang V2-nya yaitu 3. Menghasilkan 3. Dan yang terakhir yang C23, di mana variabel cost nilai cost-nya yaitu 11. Dikurang U2-nya itu 5, dikurang V3-nya tadi 10, sama dengan negatif 4. Nah, karena masih terdapat CIJ yang bernilai negatif, maka kita akan memilih negatif terbesarnya. Ini kan negatif terbesarnya itu negatif 4 untuk menjadi entering variable. Jadi selanjutnya, langkah selanjutnya kita alokasikan barang ke entering variable XIJ sesuai dengan proses stepping stone, dimana kita akan mencari kita akan melakukan sebanyak mungkin pada X23 dengan lakukan perbaikan alokasi di lintasan kotak S23 dengan mencari nilai negatif terkecil pada tabel nilai terkecil, yaitu ini kan kita akan mencari entry tabelnya itu yang ini. Jadi kita akan mencari jalur tertutupnya itu ke sini, 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 dan kembali lagi ke sini. Dimana pada awalnya itu positif, negatif, positif, negatif. Nah, pada tabel nilai negatif terkecilnya yaitu yang ini dan yang ini pada X21 dan X33, mana yaitu 175 dan 150. Nah, nilai minimum terkecilnya yaitu 150. Nah, jadi kita akan oper-oper dan sebanyak 150 barang pada lintasan X23 ini. Maka semua sel di sel 123 ini kita akan oper sebanyak 150, di mana ini kita oper 150 barang, jadi ditambah 150 barang. Yang ini dikurang 150, yang ini ditambah 150, yang ini dikurang 150. Jadinya ini akan menghasilkan 25, ini 175, ini 150, dan ini habis. Nah, selanjutnya kita akan mengupdate tabel baru pada lintasan X23 ini dengan seperti ini. Selanjutnya kita akan mendapatkan hasilnya sebagai berikut ini dengan tabel baru yang telah kita alokasikan. Perbaikan alokasinya akan menghasilkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengulangan dengan menghitung indeks baris dan kolom dari sel terisi seperti tadi dengan kita misalkan U1-nya sampai dengan 0. Maka diperoleh seperti tadi rumusnya CIJ, rumusnya tadi CIJ, C kecil ya, sama dengan U1 ditambah V1. Nah, pertama yang sel terisi yaitu sel X13, X21, X23, X31, dan X32. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu pada X13 yang ini kita masukkan ke rumusnya CIJ. C13 berarti sama dengan U1 ditambah V3, dimana U1 nya tadi kita dapat itu 0 ditambah V3, kita variabel cost-nya pada C13 yaitu 10. Di 10 sama dengan U1 nya tadi 0 ditambah V3. Jadi kita dapat V3 nya yaitu 10. Nih. Selanjutnya untuk pada X21 juga seperti itu. Di C121 sama dengan U2 ditambah V1 sama dengan, dimana C21 nya ini itu 7, variabel cost-nya sama dengan
Oh, karena ini belum diketahui, jadi kita akan mencari yang dapat nilai V3. Dimana di sini yang dapat nilai V3 yang ini, yang X23 yang ini. Jadi C23 dengan U2 ditambah V3 sama dengan C23 yang berarti yang ini, berarti 11 sama dengan U2 nya belum diketahui ditambah V3 nya tadi 10. Jadi kita dapat U2 sama dengan 1. Nah, karena ini U2 nya terdapat, kita masukkan di sini. Jadi U2 nya 1 ditambah V1 sama dengan kita dapat V1 nya 6. Selanjutnya karena kita dapat V1 yang ini X31, jadi C31 sama dengan U3 ditambah V1. C31 yang ini berarti 4 sama dengan U3 belum diketahui, V1 nya tadi 6. Jadi kita dapat U3 nya sama dengan 2, negatif 2. Selanjutnya pada baris dalam kolom X32, dimana C32 sama dengan U3 ditambah V2. C32 itu 5, U3 nya belum, U3 nya terdapat, yaitu negatif 2 ditambah V2. Kita dapat V2 nya sama dengan 7, mana 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, dari sini kita peroleh berarti U1 nya sama dengan U1 0, U2 sama dengan 1, U3 sama dengan negatif 2, V1 nya 6, V2 nya 7, V3 nya 10. Ini kita hapus saja biar lebih mudah. Nah, setelah didapat U1, U2, U3, V1, V2, dan V3, kita akan melakukan penghitungan indeks perubahan ongkos pada sel kosong, dimana sel kosongnya yaitu yang ini. Berarti ini X11, X12, X22, dan X33. Berarti dengan rumus tadi untuk sel kosong yaitu CIJ, C nya C besar, berarti ini C kecil dikurang U1 UI dikurang VJ. Ini rumusnya. Kita masukkan seperti ini. Yang kosong tadi kan X1 1. Jadi kita masukkan ini rumusnya. Jadi C11 nya sama dengan yang ini, nilai variable cost-nya itu 6. 6 dikurang U1 nya 0 dikurang V1 nya yaitu ini 6, itu 0. Selanjutnya yang C12 dimana ininya itu 8 dikurang U1 nya 0 dikurang V2 nya ini 7 sama dengan 1. Selanjutnya untuk C22 ininya 11 dikurang U2 nya 1 dikurang V2 nya ini 7 sama dengan 3. Selanjutnya yang C23, salah yang ini, C33 yaitu 12. Ini C33 ya. C33 mana nilai kosnya yaitu 12 dikurang U3 nya yaitu negatif 2 dikurang V3 nya itu ini 10 sama dengan 4. Nah,
Karena dari penghitungan ini CIJ-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka solusi telah optimal. Selanjutnya kita akan melakukan biaya transformasinya, yaitu pada sel yang terisi, yaitu ini hapus dulu. Ini kan sudah optimal, maka berarti yang terisi yang ini 150. Itu terisinya pada berarti yang terisi itu x2 x13 x21 x23 x31 dan x23. Jadi kita hitungkan variable cost dengan banyak barangnya dalam tersebut, dimana pada x13 itu 150 dikali 10 nih 100.000, 1.500, dan 25 dikali 7 untuk intinya itu 175. Untuk yang S23 yaitu 150 dikali 11 1650. Pada X31 175 dikali 4 itu 700. Pada X32 itu 100 dikali 5 itu 500. Maka biaya transportasinya adalah kita jumlahkan dari keseluruhan ini itu 1.500 ditambah 175 ditambah 1.600 ditambah 1.650 ditambah 700 ditambah 500, yaitu hasilnya 425. Jadi biaya transportasinya dengan metode MODI ini didapat yaitu 4.525. Baiklah, itu saja video dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.